Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas kira-kira dari segi price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan juga saya pengen memberikan update ke kalian kira-kira apa sih yang bisa kita expect untuk minggu depan secara data dan event ekonomi. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 0,01%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix. Sebagian ada hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak signifikan banget, hanya kurang lebih 0, sekian persen. Dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,72% menuju 0,52 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, karena kita sudah di hari Minggu lagi, kita pengen cek untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan perlu saya sampaikan bahwa minggu depan bisa jadi kembali akan menjadi minggu yang cukup volatile, terutama menjelang weekend, karena jika kita perhatikan akan ada beberapa data yang cukup penting. Pertama, sebenarnya dimulai dari tanggal 30 Agustus yang berarti hari Rabu, kita sudah akan mendapatkan data GDP dari Amerika Serikat di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian menyusul berikutnya adalah di tanggal 31 Agustus atau di hari Kamisnya, kita akan kemudian mendapatkan data Core PCE Price Index year on year dari Amerika. Tentunya ini akan menjadi salah satu yang dipantau oleh para investor karena sekali lagi teman-teman, ini akan kembali memberikan clue terhadap apa yang akan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Kemarin kita sudah tahu bahwa Kakek Paul masih menyampaikan apabila mereka masih merasa perlu untuk menaikkan suku bunga, maka masih akan mereka lakukan. Alias mereka masih tidak menutup pintu untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Tetapi tentunya itu bisa kita lihat clue-nya dari data-data seperti inflasi dan juga unemployment rate yang akan kita lihat dua-duanya di minggu depan. Karena selain di hari Kamis ini ada Core PCE Price Index, hari Jumatnya kita akan kedatangan data NFP sekaligus Unemployment Rate. Jadi dalam seminggu ini kita bakal mendapatkan banyak sekali data ekonomi yang cukup penting dan tentunya harapannya adalah idealnya sebenarnya teman-teman kalau kita mau melihat market melanjutkan rally adalah pertama jika kita melihat penurunan tren dari tingkat inflasi. Jika kita lihat core PCE-nya di sini sebenarnya kita masih stay di range yang cukup ketat di angka 4,6%. Previously 4,1. Oke, artinya kita mengalami penurunan untuk pertama kalinya semenjak tahun 2022 kemarin, oke, yang cukup signifikan karena kalau kalian perhatikan dari Desember sampai Mei 2023 itu kita hanya stuck di area 4,62 sampai 4,69, tidak pernah turun dari itu. Tetapi pada akhirnya bulan lalu kita melihat ada penurunan yang cukup signifikan yaitu sampai 4,1%. Tetapi menariknya sama seperti CPI teman-teman, kita melihat ada ekspektasi bahwa akan terjadi kenaikan di Core PCE Price Index sebesar 0,1%. Nah, tentunya ini tidak ideal jika benar-benar terjadi. Terlebih lagi kalau kita lihat PCE Price Index di bawahnya itu ekspektasinya kenaikannya 0,3%. Kita mau lihatnya minimal mungkin kita bisa stay di angka yang sama 4,1 atau bahkan menurun ke 4 atau 3,9%. Itu akan menjadi skenario paling ideal jika kita mau melihat market mengalami rally. Nah, tetapi jika kita melihat angkanya memang keluar sesuai dengan ekspektasi alias mungkin 4,2% dan juga 3,3 di sini, maka kita kemungkinan akan melihat semacam reaksi negatif tapi tidak akan terlalu ekstrim menurut saya. Yang akan membuat lebih ekstrim adalah apabila kenaikannya di atas ekspektasi. Artinya kalau core PCE ini justru keluar di angka 4,3,
4,4, kemudian PCE-nya di sini 3,4 sampai 3,5, maka dari sana mungkin kita bakal melihat market itu sell off-nya lebih ekstrem. Tetapi sebaliknya, jika kita bisa melihat core PCE itu mengalami penurunan lagi, nggak usah muluk-muluk sampai terlalu banyak, 4% deh kita lihat, dan juga di sini 2,9. Itu harusnya udah cukup untuk membuat market rally. Nah, selanjutnya juga NFP dan juga unemployment rate. Kita masih melihat ekspektasinya adalah unemployment rate masih stay di angka yang sama, yaitu adalah 3,5%. Nah, kita tahu bahwa kakek Powell itu pengennya inflasi terus mengalami penurunan, tapi unemployment rate sedikit mengalami pelemahan. Artinya terjadi kenaikan, lonjakan sedikit di tingkat pengangguran, supaya menekan demand. Nah, jika kedua hal tersebut terjadi, inflasi terus menurun, unemployment rate itu start untuk mengalami kenaikan, maka itu adalah senario paling ideal bagi kita-kita yang merupakan investor. Karena dari sana tentunya semakin cepat The Fed akan memikirkan seputaran at least pause, atau mungkin bisa cut rates. Dan juga ada ISM Manufacturing PMI di malam harinya. So, untuk minggu depan, dari hari Rabu hingga Jumat, kemungkinan kita akan start untuk melihat volatility, terutama mungkin di stock market Amerika. Dan itu juga tentunya akan sedikit banyak berpengaruh ke pergerakan harga cryptocurrency. Kemudian yang berikutnya juga teman-teman, yang juga berpotensi sebenarnya menciptakan semacam volatility adalah kalau kita perhatikan ada deadline. Pertama, untuk keputusan spot Bitcoin ETF dari beberapa yang mengajukan di sini. Oke, ada BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity, Valkyrie. Itu first deadline-nya semuanya di awal bulan September, teman-teman. Ada yang dari tanggal 1 itu sudah kemudian muncul keputusannya. Tanggal 2 itu dari BlackRock, tanggal 3 itu cukup banyak, ada 4 di sini, termasuk Fidelity, dan tanggal 6 itu Valkyrie. Nah, tentunya untuk sekarang, ekspektasinya adalah kebanyakan dari sini atau bahkan semuanya itu masih akan di-delay, teman-teman. Tapi, kalau misalnya ternyata ada surprise, dan kemudian ETF-nya antara di-decline atau di-approve, maka itu akan juga bisa menciptakan volatility di market. Jadi, awal bulan September kita harus perhatikan yang ini. Siapa tahu ada keputusan yang surprising. Tapi kalau cuma di-delay semuanya, ya harusnya tidak akan ada reaksi yang terlalu signifikan. Tetapi kalau misalnya di-decline atau di-approve, itu yang kemungkinan bakal menciptakan reaksi. Nah, yang perlu kita tahu juga teman-teman bahwa final deadline-nya itu adalah nanti di bukan tanggal ya, tapi di bulan Maret 2024. Jadi tidak ada lagi alasan bagi SEC untuk ngedelay ketika kita sudah sampai di bulan Maret 2024. Jadi pada saat ini, di tanggal-tanggal ini, SEC sudah harus mengambil keputusan antara di-approve atau di-decline, alias ditolak. Tapi kalau untuk first deadline, second, dan juga third deadline, ini mereka masih mempunyai opsi untuk mendelay gitu. Jadi masih bisa di-delay terus. Tapi kalau misalnya sudah sampai final deadline, ya kita sudah harus melihat keputusan dari SEC. Nah, saya pengen tahu, menurut teman-teman apakah akan ada gitu spot Bitcoin ETF yang pada akhirnya di-approve oleh SEC, terutama mungkin di first deadline nanti. Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke chart, ini saya ada pesan sponsor dulu yang mau lewat berikut ini. Kalian selalu ragu ketika mau membuka posisi karena trading plan kalian ambigu. Kalian sering juga membiarkan emosi kalian mengambil kontrol ketika kalian masuk ke sebuah posisi. Apakah kalian korban dari semua hal yang baru saja saya sebutkan, yang menyebabkan kemudian hasil trading kalian kurang memuaskan? Jika memang benar, kemungkinan chart prime bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian. Karena teman-teman, di sini mereka menyediakan jasa indikator yang bisa kalian pakai dan ditenagai oleh algoritma sehingga mereka bisa memberikan beberapa fitur yang akan saya jelaskan di sini. Kalau saya pribadi setelah melakukan beberapa trial dan error, akhirnya saya temukan satu teknik yang saya sukai dan tidak ambigu sama sekali, teman-teman. Saya akan jelaskan apa itu, tapi pada intinya Chart Prime merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa di mana dia menyediakan beberapa indikator yang bisa kalian pakai, di antaranya Market Dynamic Pro, Market Oracle Pro, dan juga Prime Oscillator Pro. Kalau yang kalian lihat di layar ini, dua yang saya pakai, Market Oracle Pro dan juga Prime Oscillator Pro. Dengan settingan, kalau Market Oracle Pro itu
adalah saya settingnya untuk sinyal mode-nya itu trend plus reversal. Dan juga di sini saya checklist reversal up dan juga reversal down. Sisanya tidak ada saya ubah settingannya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen yang lain, di sini settingannya sangat banyak. Jadi kalian bisa lakukan trial dan error sembari mencoba kira-kira setup atau cara trading mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, kenapa saya katakan ini bisa menyelesaikan masalah di mana kalian tidak akan ambigu ketika mengambil posisi, karena di sini mereka langsung akan print di chart. Misalnya saya ambil teknik reversal, padukan antara teknik reversal di sini dan juga Prime Oscillator Pro. Di mana saya hanya akan masuk ke sebuah posisi apabila mereka memberitahu saya ada indikasi akan ada reversal, tetapi saya tambahkan juga dengan confluence apabila Prime Oscillator Pro di sini menunjukkan area overbought atau oversold, atau yang ketiga ada divergence. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya adalah di sini. Jika teman-teman perhatikan, kita di sini mendapatkan ada indikasi reversal. Disertai juga Prime Oscillator Pro itu menunjukkan area oversold. Jadi, saya mempunyai dua alasan sekaligus kenapa saya bisa aja melakukan long di sini. Dan kalau misalnya kalian masuk di sini, hasilnya ternyata adalah profit. Tetapi jika teman-teman perhatikan yang di sini, ada indikator juga reversal di sini. Tetapi, jika Prime Oscillator Pro di sini tidak menunjukkan area oversold, maka saya tidak akan masuk ke posisi tersebut. Sehingga ini tidak ambigu, teman-teman. Kalian cukup melihat dua konfirmasi ini dan kalian bisa masuk. Dan kalian bisa backtest strategi ini ke chart kesayangan kalian. Kalau saya lebih senangnya itu mungkin di gold. Contoh berikutnya di sini, teman-teman. Kita kembali melihat ada indikasi reversal dan juga indikator menunjukkan area oversold. Di sini kalian bisa overbought, kalian bisa perhatikan. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita reverse, dan harusnya kalau kalian masuk di sini, kalian bisa menghasilkan cuan yang lumayan banget. Dan di sini juga sama, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini juga saya akan masuk ke posisinya. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak overbought, tetapi ada indikasi divergence, di mana kalian bisa melihat ada ditandai dengan garis merah di sini. Kalau di bawah, divergence-nya akan ditandai dengan garis biru atau hijau. Kalau biru itu berarti menandakan ada divergence yang berkelanjutan. Kalau hijau berarti ada satu divergence di sini. Jadi, teman-teman, kalian bisa memadukan berbagai cara yang disediakan oleh chart Prime di sini, yang kebetulan juga lagi ada akan diskon 30% apabila kalian mendaftar dan juga bertransaksi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan dan kalian menggunakan link tersebut, kalian akan dapat diskon spesial 30% untuk mendapatkan berbagai indikator yang menurut saya akan membantu kalian untuk dapat trading lebih baik. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja cek di kolom description box di bawah. Kita lanjut ke videonya. Oke, itu dia teman-teman. Kalau misalkan tertarik untuk mencoba chart Prime, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Karena ya sebenarnya 24 jam terakhir di Bitcoin itu cenderung sideways parah. Gitu ya, tidak ada hal baru yang bisa saya sampaikan selain kita masih cenderung dalam keadaan sideways, teman-teman. Cuman ada beberapa clue yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mengetahui pergerakan lebih lanjut dari Bitcoin, terutama jika kita memang pengen membuat push kedua ke atas. Teman-teman perlu kita ingat bahwa kita mengalami pullback yang lumayan signifikan di sini dan sekarang kita sedang terkoreksi. Dan ada potensi bahwa kita membentuk higher low di sini dan kemudian membuat pergerakan move ke atas untuk wave kedua di sini. Sekali lagi teman-teman, area 27.000 menurut saya adalah area yang kemungkinan bisa dicoba untuk tap oleh market maker karena akan ada cukup banyak titik likuidasi yang berada di sini. Nah, pertanyaannya cuma, ini kan kita dikepung dua titik likuidasi yang cukup besar, teman-teman. Antara di sekitaran area di sini dan juga di sekitaran 24.000 sampai 23.500. Jadi pertanyaannya hanya kira-kira liquidity mana dulu yang bakalan dijemput oleh market maker gitu. Nah, clue-nya sebenarnya untuk yang mana yang kira-kira bakalan dijemput terlebih dahulu. Kalau misalnya yang kita lihat nanti adalah ini kan kita bisa melihat bahwa Bitcoin berada di dalam sebuah range, teman-teman, yang sudah selalu di-respect beberapa kali ya. Walaupun sekali kita akan membuat fake out, ini untuk menjemput likuidasi seperti yang terjadi di sini, di sini, di sini gitu kan.
Ini juga kita bisa kategorikan sebagai fake out. Tetapi kita masih nge-respect area range di sini. Nah, jika yang kita lihat adalah kita breakout dari sekitaran area di sini, maka saya bisa katakan bahwa chance-nya cukup besar Bitcoin kemudian akan membuat wave kedua dari sini. Dan akan kemungkinan menjemput stop loss yang ada di sekitaran area $27.000. Dan untuk sementara, memang secara probability, memang saya melihat short term, Bitcoin akan mencoba untuk merangkak naik minimal kembali ke area upper range di 26.200-an, teman-teman. Alasannya sesimpel karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di 15-minute chart, maka ada potensi sebuah pattern yang kita bentuk, yaitu adalah bull flag, teman-teman. Sehingga ini membuat saya merasa bahwa Bitcoin kasih kita clue bahwa rupanya dia akan melanjutkan kenaikan dari sini, kemungkinan minimal kembali ke area 26.200. Dan kita nggak bisa expect pergerakannya terlalu masif, teman-teman, karena kita masih berada di hari Minggu, otomatis volume perdagangan biasanya bakalan rendah. So, ekspektasi saya ya kemungkinan kita hanya akan nge-tap dulu ke sekitaran area 26.200 di sini. Kalau cuma ada fake out ke atas itu juga cukup make sense karena saya pasti yakin akan ada percobaan orang-orang untuk melakukan short di sekitaran area di sini dan kemudian dijemput liquidity-nya baru kita kembali down. Kalau memang kita masih akan tetap bermain di dalam range ini. Tetapi kalau misalnya yang kita lihat justru adalah kita mampu breakout kemudian kita consolidate di sekitaran area di sini, maka ini juga menjadi pertanda yang lebih besar lagi bahwa Bitcoin akan kemudian menjemput ke sekitaran area 27.000 atau minimal akan kembali ke area high terakhir di 26.800. Oke, jadi sebenarnya ini ada sebuah setup yang bagi saya ya cukup high risk, teman-teman ya. Kalau kita masuk di sini, ya sebenarnya dari segi risk to reward ratio itu tidak terlalu besar, kecuali kalau teman-teman memang yakin bahwa kita akan breakout dari range sekarang. Nah, kalau kalian yakin itu akan terjadi, maka ini akan menjadi sebuah trade dengan risk to reward ratio yang cukup baik. Karena kalau kita misalnya katakanlah masuk ketika breakout di sini, oke, dan kalian katakanlah protect diri kalian di bawah area flag tersebut, dan kalian menargetkan minimal ke area high terakhir, maka itu menghasilkan risk to reward ratio sebesar hampir 7:1. Itu adalah risk yang saya rasa worth it untuk diambil. Tetapi kalau misalnya kalian hanya menargetkan sampai ke sekitaran area di sini, ya itu risk to reward ratio-nya tidak akan terlalu besar, hanya kurang lebih 1,5:1. Oke, jadi kalau misalnya ini kalian mau ambil setupnya, ya kalian perlu aware bahwa kita masih berada di dalam sebuah range yang masih berpotensi menghasilkan sebuah resistance. Artinya, kalau kita nyampe ke sekitaran area di sini, teman-teman, katakanlah kalian masuk, ketika kita sentuh area di sini, kalian atau saya pribadi menyarankan setidaknya kalian sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Karena kita bisa aja tetap kemudian sell off lagi dan bermain di dalam range ini selama beberapa waktu ke depan. Selama kita belum mampu breakout dan consolidate di beberapa area di sini ataupun di sini, maka kita masih cenderung berada di dalam range ini. Tetapi untuk sementara short term saya merasa Bitcoin akan cenderung bullish dan mencoba merangkak minimal ke sekitaran area 26.200. Baru kalau misalnya kita mampu breakout dari sana dan kemudian consolidate, ini kita akan targetkan minimal ke area 26.800 dan target terakhir di atas $27.000. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.